Kalau kita melihat ada kemungkaran seperti warung yang buka di puasa siang hari, bukanya kan siang hari. Kalau buka malam hari kan nggak apa-apa. Atau buka sahur kan nggak apa-apa. Nah, kalau kita tidak mampu karena kita bukan yang memiliki kewenangan, ya setidaknya kita bisa menegur dengan lidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriatri Ardianto. Hari ini kita akan bertemu di Ramadan bersama Pesantren Kebangsaan. Kali ini saya tetap ditemani oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Adnan MA selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Kebangsaan. Acara kali ini kita akan banyak mengupas tentang pernak-pernik seputar hal-hal unik, hal-hal menarik, hal-hal yang mungkin kontroversial seputar Ramadan. Selamat sore Pak Adnan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari banyak teman-teman. Ya. Kita akan bincang-bincang sekitar 5 menitan sampai 10 menitan terhadap hal-hal seputaran Ramadan. Hal yang muncul jadi pertanyaan adalah sweeping ormas Islam terhadap warung-warung yang buka di saat Ramadan. Itu kira-kira harusnya bagaimana? Hukumnya atau idealnya secara sosial seperti apa? Ya, kalau dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Ibnu Taimiyah, saya ingin mengutip misalkan apa yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan kekuatan, itu hak pemerintah, bukan hak perorangan, bukan hak organisasi. Dan itu benar, kalau setiap orang diberi hak wewenang untuk melakukan nahi munkar, itu akan terjadi chaos, disorder. Aspek legalitas, otoritas ada pada pemerintah. Kalau kita melihat ada kemungkaran seperti warung yang buka di puasa siang hari, bukanya kan siang hari. Kalau buka malam hari kan nggak apa-apa. Atau buka sahur kan nggak apa-apa. Nah, kalau kita tidak mampu karena kita bukan yang memiliki kewenangan, ya setidaknya kita bisa menegur dengan lidah kita. Kalau itu juga tidak bisa kita lakukan, kata Imam Al-Qurtubi seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, hati kita menolak, tidak suka dengan itu. Tapi tidak boleh melakukan tindakan hukum secara sepihak, karena pasti akan muncul ketidaktertiban, malahan chaos. Madorotnya lebih besar. Betul. Dan itu harus dihindari, karena dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah mafsadah, madorot, kerusakan itu harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatannya. Tujuannya kan supaya orang tidak bisa jajan, ya, karena puasa. Tapi madorotnya lebih besar dengan melakukan sweeping itu. Sweepingnya tidak dibolehkan, karena itu akan menciptakan mafsadah yang lebih besar. Dan ada manfaat juga Pak, warung tetap buka meskipun Ramadan untuk kalangan yang lain. Bagaimana Islam memandang jadi itu? Ini kita kan hidup di Indonesia. Tidak semua orang beragama Islam, tidak semua orang berpuasa. Jadi satu, kita hargai mereka yang tidak berpuasa, agar supaya kalau tidak bisa masak sendiri, mereka masih bisa mencari makan di warung, ya. Nah, cuma memang harus ada toleransi, warungnya jangan dibuka secara demonstratif, ya. Jadi beri kesempatan mereka yang non muslim, yang tidak berpuasa, untuk bisa tidak kesulitan mendapatkan makanan. Yang kedua, ada loh beberapa kelompok yang Islam yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, atau diizinkan tidak berpuasa. Diizinkan tidak berpuasa, bahkan ada yang tidak perlu mengganti di hari lain.
Cukup dengan membayar fidyah, ya, kayak pengganti, kompensasi. Nah, misalkan satu, musafir. Orang musafir itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, apalagi dia melakukan perjalanan yang jauh dan lelah, panas, haus dan sebagainya. Tapi dia harus mengganti dari lain. Yang kedua, orang sakit. Orang sakit yang oleh dokter dilarang untuk berpuasa karena dia harus minum obat, atau dia harus diinfus dan sebagainya dan sebagainya. Baru saja selesai operasi misalkan. Yang ketiga, ibu hamil yang khawatir terhadap kesehatan ibu dan anaknya atau jabang bayinya itu. Jadi dijaga agar supaya ibunya selamat. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilakukan sehingga boleh tidak berpuasa. Atau lansia yang sudah divonis oleh dokter, ini kalau puasa sehari mungkin baru setengah hari mati langsung. Misalkan karena saking lanjut usianya sudah pikun ini, dia puasa aja nggak ngerti. Ya, dia disuruh puasa bisa saja dia niat puasa, tapi baru setengah jamnya sudah minum lagi. Karena pikun misalkan umurnya sudah 100 lebih dan seterusnya. Jadi kita harus sadari bahwa ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang boleh tidak berpuasa dan ada yang tidak punya kewajiban berpuasa. Tapi di sisi lain ya warung-warung itu juga harusnya tidak atraktif, ya, tidak demonstratif. Memang idealnya kalau ada orang yang masuk ditanya agamanya apa. Oh, saya non muslim, wah silakan makan, gitu. Itu ideal. Atau bisa saja kan dia berpuasa, dia butuh makanan di warung, jam 3 dia beli, dia bawa pulang untuk buka. Ini ya. Pertanyaan nakal sedikit, Pak Adnan. Kalau ada orang Muslim, terus dia tidak berpuasa, dengan adanya warung itu berdosa nggak itu pemilik warungnya gara-gara banyak orang Muslim yang harusnya berpuasa malah makan di sana? Kalau pemilik warungnya sudah mengatakan, Mas, ini bukan yang warung ini saya buka bukan untuk yang tidak untuk yang warung ini tidak untuk yang sedang berpuasa. Gitu aja. Kalau dia bilang, ya saya tidak puasa, saya musafir, ya tanggungan dosanya yang jajan bukan yang punya warung. Kan guyonnya kena dosa nggak itu? Kalau dia mengatakan ini, misalkan kasih petulisan pengumuman, mohon maaf selama puasa warung ini dibuka hanya untuk mereka yang punya hak tidak berpuasa. Oke, jadi bebas sudah. Oke, jadi ini berita bagusnya mungkin ada baiknya warung-warung bikin disclaimer. Iya. Supaya dia tidak dituduh memberi atau berserikat di dalam kemungkaran tidak berpuasa itu. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa dipetik kira-kira melakukan sweeping tentu saja itu tindakan yang tidak dibenarkan meskipun dengan kata nahi munkar, tapi caranya mungkin tidak dibenarkan. Pemilik warung juga mungkin butuh agak ada disclaimer supaya tidak kemudian menjadi ruang bagi teman-teman Muslim malah mengekspresikan ketidakpuasanya. Saya kira cukup untuk video kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.